Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari unit Laboratorium Terpadu STIMIK Akakom akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan laboratorium. Tapi sebelumnya kita sebut dulu apa ini tema dari Pesona ini. Pesona 2000 daring tetap asik. Tambah semangat. Apa kabar kalian semua yang ada di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing? Semoga dalam keadaan baik semua. Jadi di bagian ini saya akan menyampaikan beberapa aturan dan tata cara yang dilakukan di laboratorium STIMIK Akakom. Oke, fungsi dari laboratorium itu tempat berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan dan pengamatan dan pencatatan, kemudian pengkajian. Jadi sebetulnya di sini karena bidang-bidang yang di STIMIK Akakom itu bidang IT, itu tidak mungkin apa yang kita pelajari itu hanya teori. Jadi yang kita pelajari itu harus betul-betul diterapkan, dipraktekkan gitu, sehingga dari mulai praktek ini kita bisa menambah skill kita gitu ya. Jadi tanpa praktek kayaknya ya hanya menghafal saja itu nggak mungkin gitu ya. Jadi harus dipupuk skill itu melalui praktek. Nah, kemudian juga untuk mengembangkan keterampilan motorik ya. Jadi disinilah nanti semakin kita banyak praktek itu semakin kita menambah skillnya gitu. Nah, lalu kemudian selain fungsi dari praktek tadi, praktikum. Nah, ini ada prosedur, bagaimana prosedur praktikum, dan selain praktikum ada workshop gitu ya. Ada workshop. Nah, di situ praktikan atau mahasiswa itu sebelum praktikum dimulai itu hadir beberapa saat sebelum jam praktikum dimulai, biasanya seperti itu. Lalu kemudian meletakkan tas di loker yang tersedia untuk barang. Mungkin kalau barang yang berharga ya dibawa saja karena risiko begitu ya. Kalau tas-tas, buku dan sebagainya itu tidak diperkenakan di tempat kerja, tempat praktikum, karena nanti mengganggu. Jadi sebaiknya disimpan ke loker saja. Itu akan di lab itu disediakan loker. Nah, lalu kemudian selain itu selanjutnya adalah mengikuti proses praktikum. Jadi proses praktikum, jadi praktikum maupun praktik atau workshop sesuai arahan dosen atau asisten. Jadi di dalam pelaksanaan praktikum itu nanti ada dosen yang mengajar dan dibantu oleh asisten. Dan juga ada petugas lab namanya laboran. Jadi petugas lab itu nanti yang menyiapkan administrasinya serta alat-alatnya, biasanya seperti itu. Oke. Lalu kemudian jika sudah selesai itu ya akan mengembalikan secara tertib begitu. Jadi kalau komputer tadi yang kita hidupkan selesai ya udah dimatikan gitu. Dirapikan tempatnya biar ya rapi lagi gitu ya. Jadi tidak lantas keluar dari lab tanpa merapikan, tanpa mematikan, terus berserakan. Nah, ini kan kebiasaan yang kurang baik gitu ya. Jadi harus dimatikan, kalau sistemnya harus di shutdown begitu ya, biar mati secara normal gitu. Jadi kalau tidak mati secara normal itu biasanya komputernya ya sistemnya bisa rusak gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah akan menjelaskan tentang asisten dosen. Nah, asisten dosen ini membantu dosen dalam pelaksanaan praktikum. Jadi pada saat pelaksanaan praktikum. Nah, lalu mungkin kalian nanti kalau sudah semester lanjut gitu, udah
sudah menempuh beberapa mata kuliah praktikum dan mempunyai skill gitu, Anda juga bisa melamar jadi asisten dosen ya. Jadi asisten dosen itu sendiri adalah mahasiswa-mahasiswa Akakom yang sudah semester, biasanya minimal ya semester 3 lah gitu ya. Mungkin semester 2 udah bisa, kalau dia bisa mengasisteni semester 1 yang mata kuliah praktikum yang sudah dikuasai, sudah pernah diambil dan dikuasai. Itu boleh gitu ya, boleh membantu melamar menjadi asisten di laboratorium. Syaratnya ya pernah dan lulus mata praktikum yang akan diasisteni. Yang jelas syarat itu, kalau belum lulus ya gimana gitu ya. Ya kalau kecuali itu memang kalau ada punya kemampuan khusus ya. Atau ada beberapa mungkin mahasiswa kami yang pindahan itu udah punya pengalaman di luar, nah itu lain hal gitu ya. Nah, atau bisa juga asisten tersebut direkomendasikan oleh dosen yang bersangkutan. Jadi ada beberapa dosen yang memang merekomendasikan, minta saya diasisteni saudara A, saudara B gitu, sudah seperti itu. Nah lalu kemudian atau dapat direkomendasi oleh dosen. Nah ini tadi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi beberapa dosen untuk memilih asisten sendiri. Selain itu kami buka pendaftaran, lalu kamu distribusikan di laboratorium. Lalu prosedur, nah ini prosedur mendaftar di laboratorium tempat mata praktikum yang akan diasisteni. Nah sebetulnya ini kondisi ketika normal, jadi kondisi ketika belum COVID seperti ini, tiap-tiap laboratorium itu sudah ada jadwal, sudah ada daftar mata kuliah, lalu kemudian sudah kami sediakan formulir atau isian daftar, tinggal mendaftar situ. Tentunya ini ya praktikum kelas, dalam kelas itu kan dibatasi asistennya, biasanya kalau kelas besar ya antaranya 40 lebih itu 2 asisten, tapi kalau di bawah itu ya cuma 1. Kalau cuma mahasiswanya 15 satu kelas, ya ada kan kelas-kelas kecil itu kadang-kadang tanpa asisten. Makanya di sini juga nanti ya kami seleksi juga, jadi nggak semuanya bisa diterima, dan dengan melihat kondisi kelas yang tersedia gitu ya, kelas yang tersedia. Jadi menyangkut daya tampung ya ini. Jadi kalau kalian nanti sudah semester lanjut terus pengen melamar jadi asisten, itu ya buru-buru ya, buru-buru, wah ini supaya dapat tempat gitu. Begitu juga ada beberapa kakak kelas kalian yang sekarang itu menjadi asisten sekaligus untuk mata kuliah kerja praktek. Jadi kerja prakteknya di laboratorium sendiri gitu, itu boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lumayan juga gitu ya. Jadi kerja praktek itu dapat honor lagi ya. Alhamdulillah. Nah kan gitu ya, walaupun mungkin nggak seberapa, tapi bagi mahasiswa kan lumayan lah gitu, bisa bagaimana rasanya bisa mencari uang sendiri gitu. Oke. Oke, nah ini ya kondisi sekarang gitu ya. Ya mungkin ada yang pendaftaran yang lalu itu dilakukan melalui daring gitu ya. Itu yang atas tadi bersamaan dengan waktu praktikum ya, waktu bimbingan. Nah itu maksudnya waktu bimbingan ini waktunya pada saat KRS misalnya gitu. Tapi sebenarnya kan setelah itu nanti kami seleksi berdasarkan di KRS itu kan nanti per kelas itu kita belum tahu jumlahnya, peminatnya dan sebagainya. Tapi perlu kalian ingat bahwa KRS yang sekarang udah modelnya paket itu kelas-kelas yang wajib itu pasti kuotanya pasti penuh gitu ya. Tapi kalau biasanya yang agak kurang itu kalau kuota kurang itu biasanya kalau kelas-kelas pilihan atau mungkin yang untuk kelas-kelas kecil khusus ya gitu misalnya seperti itu. Nah ini kembali lagi di masa pandemik, pendaftaran ini dilakukan secara daring. Jadi kemarin kami umumkan asisten setelah jadwal keluar, jadwal dari lab keluar, maka
asisten bisa mendaftar lewat formulir yang kami sediakan di daring gitu ya. Lalu kemudian dari hasil pendaftaran itu kami distribusikan ke kelas-kelas. Nah, setelah itu ini sekarang sudah kami umumkan gitu ya. Tapi memang tidak semua kelas itu terisi karena ada kaitannya dengan mungkin jadwal yang dia tuju nggak bisa bertabrakan dengan kegiatan kuliahnya sendiri gitu ya. Ada kendala-kendala lain sih misalnya. Ada yang memang sama sekali tidak dapat asisten karena mungkin mata kuliah tersebut mata kuliah yang baru yang lanjut lagi gitu ya. Nah, ini mata kuliah saya nih selalu saya nggak pernah dapat asisten karena mata kuliah saya ini agak mata kuliah spesifik gitu ya. Kebetulan saya ngajar teknologi framework gitu. Ini sebetulnya saya lihat itu beberapa ya pada pinter-pinter sih sebenarnya setelah saya ngajar itu, tapi saya nggak tahu kok nggak diminati nih. Padahal kalau mata kuliah yang saya ampu itu yang praktikumnya tuh juga lengkap ininya di modulnya itu modul sangat lengkap, jadi bisa dipelajari dan kalau tidak paham gitu bisa ditanyakan gitu ya, kalau tidak paham bisa ditanyakan ke dosen. Nah, sekalian pesan untuk yang pada semester ini asisten nih gitu ya, ini atau kalian yang nanti kuliah praktikum lewat daring gitu ya, ini praktikum lewat daring, beberapa kelas kami sediakan asisten, jadi kalian bisa konsultasi di situ. Jadi tidak selalu konsultasi ke dosen, tapi kalau misalnya debug program, ada program yang error, atau hal-hal yang teknis gitu, Anda bisa konsultasi, entah caranya bagaimana, yang jelas mungkin tidak tatap muka gitu ya. Jadi bisa komunikasi, silahkan komunikasi itu bisa apa saja sih sekarang itu, kalau lewat daring kan bisa WA, bisa chat, bisa bahkan di kami sendiri itu sudah ada program e-learningnya gitu ya, lewat ELA itu, e-learning AKKOM, itu juga ada forum-forum untuk komunikasi, forum diskusi gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan tanya jawab di situ gitu ya, kesulitan-kesulitan apa yang dilakukan. Nah, satu hal lagi yang penting di sini juga, karena ini praktek itu dilakukan sendiri, artinya Anda juga harus menyesuaikan software apa yang digunakan di dalam praktikum itu ketika berjalan gitu ya. Nah, ini misalnya kalau contoh saja misalnya pemrograman web gitu, Anda harus install PHP, install Apache misalnya. Saya kira beberapa mata kuliah yang kita tawarkan di laboratorium AKKOM itu beberapa menggunakan perangkat lunak open source, jadi nggak usah khawatir, jadi tinggal download saja, install sendiri, beres. Ada pemrograman Python, ada pemrograman Anaconda, ada pemrograman web, ada Android Studio ya, dan yang lain-lain itu open source, jadi bisa diinstal sendiri di komputernya masing-masing, sehingga nanti kalau kalian mengerjakan tugas, mengerjakan praktek itu bisa di rumahnya masing-masing sendiri. Ini dalam kondisi masa pandemi ini. Jadi nanti mungkin rencana itu ada tatap muka di akhir kuliah gitu ya. Tapi kita nggak tahu kondisinya. Jadi itu baru wacana. Tapi kayaknya udah ditetapkan oleh bidang akademik Waket 1 katanya ada gitu ya, tapi sebetulnya ini kan kita juga tidak bisa memastikan. Tapi mudah-mudahan kita bisa lakukan gitu ya. Oke. Nah, berikut adalah bagaimana caranya kalau ada mahasiswa yang ingin minjam alat di laboratorium, nah, gitu ya. Oke, biasanya peminjaman alat itu berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, nah, berbasis HMJ atau komunitas. Kemudian di sini ada HMJTI, ada HMJMI, biasanya mereka punya kegiatan atau BEM gitu ya, dan lain-lain punya kegiatan yang di luar kuliah ya, di luar kuliah. Nah, itu ada workshop, ya, ada workshop, ada seminar, ada
Nah, itu boleh dilakukan di lab gitu dengan segala alat yang disediakan, boleh dipinjam. Nah, termasuk di sana tersedia jumlah komputer, kemudian ada proyektornya gitu ya, ada viewernya gitu. Itu boleh ya, jadi nggak apa-apa gitu ya. Lalu kemudian prosedur peminjamannya cukup dengan membuat surat permohonan ya, permohonan ke ditujukan kepada kepala laboratorium ya, saya sendiri ya. Nah, disertai dengan proposal kegiatan yang akan diselenggarakan ya. Biasanya seperti itu. Jadi nanti ditujukan kepada Kasubag ya. Lalu kemudian nanti biasanya diteruskan ke saya. Nah, surat ini permohonan disampaikan kepada Kasubag Administrasi Lab. Nah, dalam hal ini Pak Bambang Budi Utomo. Oke, lalu kemudian kegiatan di luar jam kerja. Ini kadang-kadang kan kegiatan itu Sabtu apa Minggu gitu. Nah, ini memang kita harus menugaskan laboran gitu ya, yang bertanggung jawab atas alat, supaya alat itu juga kan harus dijaga baik-baik gitu, jangan sampai ada yang mungkin hilang dan sebagainya ya. Perlu ada yang penanggung jawab, membukakan pintu, menyiapkan alatnya. Nah, ini kalau di luar hari libur, di luar hari kerja, hari libur maksudnya, itu memang ya kita kasih harga lah, kita kasih insentif gitu ya. Jadi biasanya mahasiswa yang dari komunitas itu dalam menjalankan kegiatan itu sudah ada anggaran misalnya gitu ya, entah nggak tahu anggarannya dari mana. Ini di wilayah bagian kemahasiswaan ini biasanya ada untuk kalau ada workshop seperti ini biasanya memberi insentif kepada yang jaga. Jadi ya kasihan juga kalau mereka waktunya libur terus suruh kerja, terus kita nggak kasih apa-apa gitu kan. Ya itu berapanya itu nanti nggak tahu saya, nanti biar ke Pak Bambang, tanya ke Pak Bambang. Nah, itu ke Pak Bambang Budi Utomo itu biasanya udah langsung menugaskan dia si A nanti besok yang akan menemani, akan menjaga misalnya seperti itu. Nah, ini memang untuk peminjaman alat itu kalau yang satuan-satuan di bawah secara pribadi itu kami tidak izinkan memang gitu, karena memang risikonya besar ya, karena apalagi kalau alat itu kan dipakai bersama-sama gitu ya. Tapi kalau di laboratorium pakai kapan saja bisa ya, selama itu tidak berbarengan dengan jadwal praktikum. Oke, lalu kemudian nah ini yang peminjaman alat. Ini kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini ada dua nih saya. Lab terpadu, prosedurnya oke ya. Saya next saja. Nah, ini nah, ini ada peminjaman yang kebanyakan yang di lab TK itu ya, di lab teknik komputer, teknologi komputer itu biasa dilakukan jam kerja. Jam kerja itu ya pada saat orang karena di lab perangkat keras itu kan spesial, praktikumnya bisa satu ruangan bisa banyak jenis praktikum, dan memang kami sediakan beberapa tempat untuk ada mahasiswa yang mungkin sedang tugas akhir gitu, menggunakan alat misalnya gitu ya, ada tempat-tempat khusus di situ sehingga dia bisa pinjam gitu ya, dia bisa pinjam. Jadi dia bisa pinjam, lalu setelah selesai dikembalikan, jadi nggak dibawa gitu ya, karena kebetulan mungkin alatnya besar kan nggak mungkin gitu ya, selama tidak dipakai kegiatan terjadwal. Nah, hanya untuk laboratorium perangkat keras dan peripheral gitu ya. Jadi terutama biasanya kalau yang banyak minjam itu yang alat-alat tertentu yang memang punyanya hanya di lab gitu ya, itu biasanya yang bagian jurusan teknik komputer gitu ya. Nah, kalau itu cukup sederhana saja, biasanya menghubungi petugas, lalu kemudian menulis buku pinjaman ya, jika pinjam peralatan tertentu gitu ya. Lalu nah, sekarang adalah modul praktikum ya, modul praktikum. Nah, modul praktikum ini
sebetulnya kami distribusikan dalam bentuk soft copy. Jadi sekarang sudah modelnya udah non kertas gitu ya, atau paperless ya. Jadi saya distribusikan dalam soft copy. Nah, distribusi soft copy itu ada di dalam atau di dalam situs, atau kami upload di modulprak.akkom.ac.id. Tapi situs ini atau website ini itu hanya boleh diakses dari kampus, jadi kami tidak publish karena memang ada beberapa yang mungkin barangkali disalahgunakan nanti ya. Tapi kalau mahasiswa sendiri di dalam kampus. Nah, tapi dengan di masa pandemik ini, modul distribusikan secara daring oleh dosen masing-masing pengampu. Jadi nanti dosen pengampu itu setiap pertemuan, atau mungkin sudah langsung satu pertemuan itu udah modul dikasihkan semua misalnya, oleh praktikan atau oleh mahasiswa yang sedang praktikum. Nah, di situ jadi lalu kemudian daringnya pakai apa ya, tinggal mengikuti aja. Biasanya dosen ada yang pakai e-learningnya Akakom, ada yang pakai WA, ada yang pakai ini tadi saya baru dapat WA dari Lombok. Ada mahasiswa saya yang hari ini praktikum, Pak, saya kesulitan koneksi ya. Tapi dia masih bisa WA, tapi ya. Nah, sebenarnya kan pengelolaan di e-learning Akakom itu lebih enak, praktis gitu. Tadi kalau diupload mahasiswa bisa akses semua. Ini tapi dengan kondisi seperti ini, mungkin barangkali kalian-kalian yang ada di kampung, ya maaf kampung gitu ya, mungkin tidak semua koneksi sempurna, itu saya pahami lah gitu ya. Ya udah, langsung saya balesi ya bisa dikondisikan, langsung saya kirim modulnya lewat WA gitu ya. Ya pada prinsipnya mereka bilang, Pak saya bisa sih ya, tapi tidak bisa sekarang ya, mungkin karena rumahnya di desa, mungkin barangkali dia harus ke kota dulu. Nah, paling-paling nanti kalau ngupload tugas dia harus nyari sinyal yang bagus misalnya. Nah, ini masalah yang mungkin kan semua orang menghadapi ini, banyak orang menghadapi hal seperti ini ya, kami maklumi saja. Tapi kami sudah punya wadah gitu ya, menggunakan e-learning Akakom ya, yang kegiatan itu bisa dilakukan di situ, bisa ada tugas, bahkan saya termasuk ada beberapa mencoba, saya bahan kuliah saya video gitu ya, walaupun ya masih amatiran. Ya nggak apa-apa, yang penting ada gitu ya. Nah, lalu kemudian di e-learningnya saya link saja, jadi saya taruh di YouTube ya. Syukur-syukur kalian nanti ngasih like gitu, jadi biar kayak orang-orang itu jadi YouTuber gitu. ya kerja sambil ya siapa tahu gitu ya, yang saya buat itu banyak yang suka gitu. Kalau enggak juga ya paling minimal mahasiswanya sendiri. Nah gitu, kita iseng-iseng ya mencoba beberapa. Saya mengusahakan kayaknya kalau kuliah hanya saya kasih file saja kayaknya kurang afdol gitu ya, ada beberapa yang harus saya jelaskan, walaupun mungkin tidak secara live gitu. Memang bagusnya itu secara live gitu, tapi karena tidak semua kondisi mahasiswa itu bisa live ya, kita juga nggak bisa mengambil satu metode yang mungkin tidak adil gitu ya, dikondisikan. Jadi selama mahasiswa itu melaporkan kondisinya masing-masing nggak masalah gitu ya. Pak saya nggak bisa koneksi ya, sempat kemarin ada yang, Pak waktu ujian koneksi saya putus ya, Pak mau ulang ujian ya. Atau mungkin saya belum sempat ujian ya, bisa dikondisikan gitu ya. Nah ini jadi sekali lagi bahwa modul praktikum itu distribusikan oleh masing-masing pengampu gitu, pengampu atau dosennya masing-masing gitu ya. Nah, yang sebetulnya sebelumnya waktu kuliah itu ada di tatap muka di lab, itu setiap mahasiswa yang masuk ke lab itu bisa mengakses modul, bisa di-download, bisa dikoleksi sendiri misalnya seperti itu ya. Jadi sebaiknya memang modul-modul itu Anda koleksi gitu ya, Anda koleksi sehingga
Kalau setiap saat Anda butuh harus baca langsung, itu kan boros kuota. Tapi kalau di download di lokal itu setiap saat butuh enak, tinggal dibuka saja. Nah, struktur organisasi yang ada di lab saat ini, ya ini Kepala Laboratorium Mbak Dianto, saya sendiri, lalu kemudian Kasubag Administrasi Lab itu Pak Dr. Andes Bambang Budi Utomo, lalu stafnya ada staf administrasi Pak Victor, lalu kemudian dan Pak Wibowo, lalu kemudian untuk staf laboran ini ada adik Rela Sokma, kemudian ada Mbak Luriah, ada Mbak Devita dan Mas Surlian. Kemudian yang bagian perawatan, perawatan bengkel itu Mas Ruli Anggoro. Jadi ini kaitannya dengan kalau ada komputer-komputer trouble, rusak dan sebagainya, atau kalian kalau punya masalah dengan komputer bisa tanya-tanya atau konsultasi ke dia. Dan stafnya adalah Mas Marhadi. Ya, ini struktur organisasi yang ada di lab. Jadi ya lab terpadu besar seperti itu ya dikelola ini personelnya. Makanya asisten-asisten itu juga peluang gitu, kalian ikut bantu-bantu di sana gitu ya. Nah, sekian saja mungkin informasi dari saya. Salam pesona, daring tetap asik. Kalau ada yang kata yang kurang berkenan, mohon maaf, mungkin ada beberapa yang mungkin saya salah baca, salah tulis gitu ya. Ini karena ya saya sebagai manusia biasa mungkin tetap mungkin tidak mungkin semua benar gitu ya, punya kesalahan gitu. Sekali lagi salam buat kalian semua yang ada di rumahnya masing-masing, jaga kesehatan, tetap semangat gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.